Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrinaldi, NIM 2004-2051. Di sini akan menjelaskan tugas pertemuan 10 PowerPoint mengenai intervensi teknikal. Yang pertama mengenai pengertian intervensi teknikal. Menurut Arif tahun 2011, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan struktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih untuk melakukan tugas secara langsung atau tidak langsung, yang sasaran tugas ini sehubungan dengan perbaikan organisasi. Nah, sementara itu, intervensi teknikal merupakan perluasan pekerjaan secara vertikal yang intervensi ini dilakukan dalam rangka melakukan perubahan dan tugas-tugas oleh pegawai, penggunaan sarana kerja, dan teknologi untuk mendukung tugas pekerjaan dalam sebuah organisasi. Adapun teknik penerapan dalam intervensi teknikal ini, yang pertama adalah penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi atau terpisah-pisah menyatu dalam tangan seseorang. Yang kedua, penciptaan hubungan kerja dengan klien. Dengan adanya umpan balik antara kinerja kita dengan klien akan memungkinkan seorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang tersebut tentang kinerja yang kita lakukan. Yang ketiga, peningkatan mutu karyawan. Proses organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu, yang mana ini memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja mereka masing-masing. Sementara itu, untuk jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal, yang pertama ada intervensi teknostruktural. Intervensi teknostruktural merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui kombinasi perubahan. Nah, kombinasi perubahan di sini adalah kombinasi perubahan teknologi dan struktur organisasi. Dengan contohnya ini, restrukturisasi organisasi yang sehubungan dengan industri serta uraian kerja sesuai dengan organisasi-organisasi tersebut. Yang kedua, intervensi proses. Intervensi proses merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja, yang mana hal ini berkaitan langsung dengan aspek manusia yang ada di dalamnya, baik individu, kelompok, organisasi, maupun keseluruhannya. Dengan contohnya, sistem bantuan konsultan maupun bimbingan langsung. Yang ketiga, intervensi strategis. Intervensi strategis merupakan pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategis, yang mana di dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan melalui berbagai upaya, seperti akuisisi, kolaborasi, dan transformasi organisasi. Yang keempat, intervensi manajemen sumber daya manusia. Nah, yang dimaksud dengan intervensi manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen. Perubahan sistem manajemen ini bisa berbentuk sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen pengembangan karir. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tugas pertemuan 10 tentang intervensi teknikal. Saya Syafrinaldi, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.